At the basketball court, the fastest is the winner. Everyone wants the opponent only to see one's back. Equipped with TP9, peak gradient acceleration technology. Freely break through the opponent's defense. Control the court with the speed. Now, pick up the ball, equipped with TP9, with the speed, get all the court. TP9, quickness. I can play. Peak. Oke, gue suka basket itu dari umur 10 tahun. 10 tahun? Nah, 10 tahun. Sebelumnya itu, gue itu waktu dari TK, itu gue mainnya bola, sepak bola. Sejak itu, dia kecewa banget sama basket. Jadi dia abis itu udah gak mau main basket lagi. Jadi terus dia benar-benar kecewa, karena kan itu lagi umur 17 tahunan gitu kan, PON ya. 17-18 gitu lah ya. Nah dia kecoret. Gue nih, gue ada pertanyaan sih simple sih sebenarnya. Ini jadi di benak gue udah lama sih. Oke, iya gitu dong, ya dong. Nah, gue suka nih yang orang-orang sebenarnya punya banyak pertanyaan udah lama tapi nggak pernah ditanyain ke gue. Gimana? Gue tuh mau nanya simple. Lu pernah, ini yang pertama lo. Gue cuma ada 2 pertanyaan, ini yang pertama. Lu kan punya, dalam artian lu punya saudara ya. Lu punya saudara itu kan salah satu desainer lah, bisa dibilang ya, di Indonesia. Lu pernah nggak kepikiran untuk bikin jersey di saudara lu, baik desain maupun jahitnya? Bikin jersey? Karena dulu salah satu jersey yang tim lo ini, gue pikir sama teman-teman gue adalah kreasi dari saudara lo, gitu. Oke. Kalau zaman dulu sih nggak kepikiran, cuman maksudnya gue minta ide-ide aja iya. Tapi kalau sekarang ini maksudnya kemarin sempat kepikiran, tapi lebih ke bisnis, tapi bukan buat tanding ya. Jadi lebih memang gue pengen punya coatingnya itu ya berhubungan dengan basket. Terus tapi ya jadi lebih untuk fashion, tapi kiblatnya tetap basket gitu. Basket fashion gitu. Basket banget ya. Terus juga pernah kemarin NBL waktu itu pernah salah satu jersinya tahun berapa gue lupa, itu kakak gue yang bikin semuanya, semua tim NBL. Ada, iya. Dari mulai desain sampai ininya? Semuanya, iya. Itu kakak gue yang bikin. Ada. NBL? Sorry. Cuma desainnya aja. Yang produksi semua NBL. Yang produksi semua NBL. Cuma desainnya aja kakak gue. Ada kok tahun berapa, gue lupa. Coba Google aja, harusnya ada sih. Oh gitu, baru tahu. Nah itu sebenarnya di benak gue tuh udah lama banget. Gue sampai sama teman-teman gue, sahabat gue nanya, ini kayaknya jersey yang dulu ya, nggak bisa gue sebut mungkin timnya, yang waktu lo juara sama Tommy juga. Ini kayaknya desain dari kakaknya nih. Keren ya? Soalnya jersinya keren ya? Yoi, makanya. Saat itu N1 banget cuy. Saat itu zaman itu N1 banget. Yoi, banget emang. Emang ya maksudnya nggak secara langsung kakak gue, karena kan sebetulnya kan beda aliran kan, jadi nggak mungkin tiba-tiba kakak gue juga tiba-tiba mendesain jersey basket gitu, karena sebenarnya kan itu bukan tidak. Makanya jadi mungkin ide-idenya ada beberapa. Waktu NBL juga special edition, soalnya waktu NBL itu kenapa gitu gue juga nggak tahu kenapa kakak gue kayaknya special edition apa gitu. Wah itu kayaknya boleh juga tuh Tommy kalau kita cari. Iya. Cari deh. Semua tim kok. Setahu gue semua tim kok. 10 tim 10-nya itu ya? 10-10-nya iya, ya? Desainnya? Punya iya. Tahun berapa gitu gue lupa deh. Tapi bukan yang ada bintang atau ininya ya? Untuk bukan, yang sistem jersey-nya ya? Enggak. Buat season sistem itu. Jersey kan? Jersey-nya. Iya, jersey-nya. Atau gue lupa, pokoknya nggak semuanya, atau misalnya gini, misalnya mereka punya
mereka kan punya misalnya 2 jersey. Nah, ada Ya, satu alternate yang ketiganya. ya alternate-nya kalau nggak salah. Tapi semua tim kok, gue inget semua tim. Sayangnya nggak lo iniin ya, nggak lo ada satu yang benar-benar dari setiap tim itu lo pegang gitu di keluarga, di lo atau di kakak lo pegang. Iya, gue nggak kepikiran waktu dulu tuh kenapa nggak gitu ya. Oh, karena kayak gue fokus lagi zaman itu gue lagi fokus basket banget juga deh. Jadi gue nggak kepikiran. Kalau saya kan lebih sering nonton. Nah, dulu lagi bener tanding deh. Jadinya kayak lebih fokus. Gue nggak fokus ke situnya kayaknya. Padahal itu kalau ada sampai sekarang tuh gokil sih. Iya, makanya coba nanti gue cek. Coba gue cek nanti ya. Kita cek. Bener juga tuh. Yoi. Enggak Mas Ide. Terus apa lagi? Nah, gue dulu kali Top ya. Gue ada satu lagi nih yang ya lucu. Boleh, bahas santai. Nah, mungkin di sini age lo sama gue sama ya. Kita sama-sama 79 kelahirannya. Cuman gue ada pertanyaan. Gue lebih tua setahun. Gue 80. Ngeles ah. Lu tua aja. Lu tua. Sama lah, cuma beda setahun. Lu juga nanti Tom. Jadi gini, gue ada pertanyaan sampai saat ini pribadi gue. Ya. Kita nggak bisa pungkirin. Yang pertama, anak basket itu identik dengan lifestyle. Gue nggak bisa bohong. Barometer lifestyle dunia itu dari anak-anak basket. Yang kedua, maaf kata, sejelek-jeleknya fisik anak basket, model bisa takluk. Sedap, yoi. Iya dong, nggak bisa bohong. Iya. Yoi. Pertanyaan gue nih, satu. Iya. Gimana dengan lu? Kenapa? Lu pernah nggak kepikiran di posisi itu basket bahwa, wah, gue basket sampai age segini, tapi kok lu nggak pernah menunjukkan pasangan lo gitu, entah di infotainment atau di mana? Oh, sebetulnya ada. Maksudnya kalau kemarin dulu punya. Gue dulu ya kalau ada kan ada gitu. Cuman kan kalau misalnya lu nanya sekarang ya emang lagi nggak ada. Kalau sekarang emang lagi nggak ada. Kalau waktu dulu gue punya pacar, waktu dulu gue punya pacar ya gue bawa nonton basket. Nonton gitu. Tanding gitu-gitu. Nah, yang lu sekarang dengan status J lu ini, lu nyari nggak kepikiran untuk ngedeketin dalam artian pemain-pemain Sri Kandi, kan ada Kristi Junawan segala macam. Waduh. gua kalau pemain basket cewek gue nggak kepikiran satu. Yang kedua kalau yang zaman sekarang kayaknya bedanya udah bisa hampir 2 kali lipat ya umurnya. Jauh. Jadi adik-adikan. Mending kalau dia manggilnya udah om kan, kalau nggak tahu gue temen bapaknya tuh parah. Iya, makanya jadi ya, tapi ya enggak, gue nggak tahu juga kalau emang nggak tahu ya dapet yang muda kan kita nggak tahu. Cuman kalau main basket sekarang gue jarang begitu nonton aja. Biasanya gue ikutin beritanya, cuma kan kita nggak tahu mau nontonnya di mana. Di YouTube-nya nggak ada. Ini Sri Kandi Cup kayaknya harus gue undang nih kayaknya Mario. Yoi, benar. Gue harus nonton. Emang, tapi memang banyak yang lucu-lucu sih. Gue udah juga lucu. Nih. Udah dipantau. Pantau. Beda gitu ya. Zaman sekarang beda aja tuh anak basket. Ceweknya yang cantik dan jago-jago. Kalau zaman dulu yang cantik, yang jago pasti nggak cantik. Bentukannya serem. Bener, itu bener. Paling kalau angkatan kita, Tasya Albertina ya yang paling oke. Iya, bener. Tapi Tasya, bener. Iya, paling Tasya doang. Iya. Gede-gede berotot. Iya, gila. Ini serem. Tapi ya oke lah, nanti Sri Kandi Cup gue coba kontak. Lu gue ini, ayo nonton lah Sri Kandi Cup. Kapan ya nanti kalau dia ada di mana ya, kabarin gue ya. Kalau nggak salah nih, kalau ini mereda ya, kondisi mereda, mereka main di Makassar. Makassar. Oke. Makassar terus playoff sampai final itu di Semarang. Oh, nah Semarang aja boleh tuh. Seru lagi playoff dan final. Ya, dia lanjut ya. Game tight pasti. Game tight pastinya. Tapi kalau lo perlu nomor kontaknya duluan sih gue bisa dapetin.
Kardo yang ada dia bingungnya siapa kayak gitu kan tuh. Seorang Iyo masih bingung ya. Kayaknya dia yang mengincar nih Tom diam-diam ya. Iya deh. Kayaknya gue Dia nih. yang udah ngincar. Wah, Dia yang ngincer nih. 2 tahun cuy gue di Sri Kandi. Ju. Tapi Ya, emang masalah bisnis ya, aja. emang Kan jago kalau anak-anak sekarang kan baru dapet cewek dikit langsung diajak. Gue ngeliat tuh dari dulu lu tuh agak-agak meredup. Pinter menutupi kasus gitu kan. emang nggak ada berarti, dan emang maksudnya kalaupun ada pasti gue ajak dan kalau dia bisa kan. Tapi rata-rata sih kalau tanding sih rata-rata kalau dulu gue pacaran pasti gue ajak. Cuman memang waktu terakhir gue pacaran itu gue putusnya udah nggak main Kobatama, gue putusnya masih main divisi 1. Lu sempet ada nggak Tom? Gue ketemu lu divisi 1. Ada. Cewek gue nonton ya kan? Ada. Iya Tom. Ada kan? Nah itu kayak tanya Tommy tuh. Wah, kayaknya gue interview Tommy ini abis ini. Lanjut. Next yo. Nah. Ya. Nih selama gue kenal lu main basket nih ya. Lu kan sering trash talk banget ya. Game lu tuh lu sering banget trash talk. Nah, itu emang lu tipikalnya yang orang pengen lu trash talk, apa lu kesel nih orang ngeselin baru lu trash talk? Itu gimana yo? Oke, yang gini, gue tanya dulu sama lo, yang lo tahu gimana biasanya? Kan lu pernah main sama gue. Yang lo tahu biasanya gimana? Yang lo tahu nggak apa-apa, yang lo tahu kalaupun salah nanti gue kasih tahu, tapi yang lo tahu gimana? Yang gue tahu sih lu trash talk cuy. Emang trash gue talk duluan. Selalu gue duluan. Iya. Oh ya? Oh oke. Berarti lo nggak tahu kejadian sebelumnya. Nah, itu yang gue mau tahu. Ya benar. Sebenarnya gue jarang, bukan jarang, malah hampir nggak pernah gue trash talk. Maksudnya kalau nggak diduluanin ya. Biasanya tuh gue pasti diduluanin atau misalnya gini kayak udah ada kejadian apa sebelumnya gitu. Jadi misalnya sebelumnya, misalnya gini, mungkin lo nggak tahu kayak misalnya gue ketemu satu tim, nggak taunya gue sebelumnya tuh dulu pernah ada masalah sama tuh orang gitu. Oh, personal. Iya, jadi bukan misalnya Kobatama, tapi sebelum Kobatama waktu divisi 1 atau apa tuh dia udah pernah rese sebelumnya waktu di game dulu gitu. Jadi pas di game ketemu lu sayang sama gue, baru gue iniin gitu. Biasanya gitu, jadi pasti, tapi gue jarang banget, hampir nggak pernah gue akan mulai duluan. Tapi memang keseringan orang begitu mulai dikit aja, gue pasti langsung gila itu kayak balikin trash talk-nya bisa 10 kali lipat gitu. Yoi, emang. Tapi memang buat gue, satu, it's a part of the game. Jadi gue nggak masalah. Jadi bukan berarti gue bilang orang nggak boleh trash talk sama gue. Nggak ada. Lu silakan aja. Kalau mau trash talk sama gue nggak masalah. Cuman ya lu tahu apa yang akan gue dapet ntar ya, gitu aja. Cuman nggak apa-apa. Maksudnya sampai sekarang ya it's okay gitu. Karena memang rata-rata kebanyakan ya gitu, rata-rata tuh mereka kayak apalagi gini, soalnya gini, gue kan SMA gue tuh dulu nggak begitu jago, swasta Don Bosco. Jadi gue jarang ikut pertandingan yang maksudnya yang sampai final kayak ikut tapi juga pasti saat game awal-awal udah kalah, game pertama kayak game kedua gitu kalah. Paling jauh kayaknya pernah semifinal apa quarter final. Kecuali kalau antar sekolah Katolik ya, itu baru gue biasanya final pernah gitu-gitu. Cuman kalau yang se-DKI gue pasti kadang-kadang nggak lolos, jadi nggak ada yang tahu gue. Kedua, gue itu main di klub setelah lulus SMA. Jadi pas SMA gue nggak pernah main di klub. Oh. Gue baru lulus SMA, gue baru main di SM divisi 2. Gitu. Gue dulu main di klub adalah waktu SMP gue pernah di IM sama SD PJ, SMP IM, cuman masih kecil. Itu masih kecil gitu. Apa kalau pas lagi dewasanya kan lagi top-topnya tuh pas SMA kan, wah anak SMA mana gitu kan. Nah jadi rata-rata orang nggak tahu gue. Nah pas ketemu mereka pikir kayak apalagi misalnya udah ngetop kan, yang udah
jagoan-jagoan yang bekas PON lah, yang apa, yang pokoknya udah punya nama lah, yang anak Ragunan zaman dulu tuh. Kalau udah anak Ragunan, anak SMA 3, anak klub gitu-gitu kan pasti langsung kayak ngeliat gue atau pokoknya ngeliat yang nggak pernah dilihat pasti apaan sih nih gitu. Terus trash talk, terus mulai gitu-gitu. Nah gitu, biasanya tuh gitu sih. Cuman ya historikalnya dari situ berarti ya. Iya, cuman it's normal. Buat gue itu normal, wajar. Dan memang ada kayak orang yang kayak Dennis Rodman gitu yang memang salah satu caranya adalah ini gue trash talkin nih, gue ini ada juga yang kayak gitu. Gitu. Apalagi zaman dulu ya, kan? Ya kan? Ya, apalagi zaman dulu ya. Zaman dulu tuh parah banget. Zaman dulu tuh wah gila, malahan gayanya parah sih. Almost every game pokoknya setiap gue tanding pasti ada aja. Nah, hampir semua, 90% lah. Nah, pasti ada. Gitu. Tapi ya itu bener-bener iya, belum cacaan. Itu emang bagian dari basket sih menurut gue. Itulah kena serunya di basket tuh di situ. Malahan nih yang menurut gue zaman sekarang itu yang kurang. Bukan berarti harus ada ya. Tapi kurang untuk saling ngotot-ngototan mau menangnya tuh kurang. Karena mereka menurut gue terlalu deket di luar lapangan. Lu tahu Tom kan kayak gue kan. Gue selalu kayak lu nih misalnya Tom, lu ketemu gue waktu kita musuh di satu pas setelah kita Kobatama atau untuk ya setelah kita kan juara dulu. Kobatama, Aliansi kan kita deket kan. Tapi begitu main di SBC, gue main di Gemaria ataupun Kau manapun, begitu kita lagi pemanasan, gue pernah nggak kayak ketawa-ketawa sama lo atau yang Tom enggak kan, begitu pemanasan ya, bukan di luar lapangan, ya kan. Apalagi begitu di dalam game. Pas game gue pernah nggak kayak lo jatuh gitu gue, sorry ya Tom atau apa, nggak ada. Makanya kan gue selalu bilang, lu nggak ada minta maaf sama orang, lu nggak ada senyum-senyuman, mau saudara lu kayak mau kakak lu, mau itu bapak lu apa, begitu di lapangan itu musuh lu. Gue selalu pesan gitu kan dulu, inget nggak? Nah gitu, jadi itulah sebenarnya itu untuk jiwa kompetitif, maksudnya supaya lu malahan itu respect musuh lo kalau gitu. Tapi kalau lu kayak ketawa-ketawa, lu main bercanda-bercanda, lu malah nggak ngerespekin musuh lo menurut gue ya. Kalau di basket tuh gitu. Tapi sendiri gitu nggak? Apa? Nggak respect terhadap game lu sendiri. Iya benar, itu dia. Tapi begitu buzzer selesai di luar lapangan, it's totally not different story gitu. Beda. Lu mau peluk-pelukan, lu mau bercanda, gue nggak masalah. Itu kayak ya lah, maksudnya ya udah gitu, udah selesai game-nya. Gitu. Jadi ya itu menurut gue gitu. Jadi trash talk it's a part of the game. Basketball itu ada di dalam basket. Jadi bukan berarti kayak itu negatif atau itu nggak boleh atau itu dilarang, enggak sama sekali. ODF.com. ODF.com.